Ketika kita diraba itu pohonnya, maka bukan kelapa lagi. Ketika diraba kita itu pohon kelapa. Ketika ditunjuk buahnya itu buah kelapa. Dipegang dahannya itu dahan kelapa. Mana yang disebut kelapanya sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul haq, ilahul mutlaq. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ruhul wujud fi kulil mawjud wa ala ali wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala Ahmad ruhullah. Allahumma sholli ala Muhammad Habibullah. Allahumma sholli ala Mahdi Khalifatullah. Nurun ala nurin wa huwal arsil adim. Segala puji milik Allah, yang dimana kita sangat berterima kasih karena masih diberi napas sampai saat ini untuk digunakan dalam berbagai hal kebaikan. Saudaraku sekalian, Tuhan itu sangat luar biasa dalam penciptaan alam ini semua, yang mana alam ini sengaja Allah buat atau Tuhan buat untuk kita semata-mata mengenalnya. Maka dari mulai tumbuhan, hewan, dan sampai ke kita semua ini manusia, semuanya itu sebenarnya ayat-ayat yang harus kita tafakuri untuk sampai dia bisa dikenal sama kita. Makanya dari itu kita harus selalu mengkaji dan mengulang kembali apa tujuan Tuhan itu menciptakan alam semesta ini. Banyak kita yang kurang tahu apa tujuan alam ini Allah ciptakan, Tuhan ciptakan untuk kita semua ini. Padahal gak semata-mata Allah menciptakan semua ini, yaitu semata-mata dia itu pingin dikenal. Makanya mari kita belajar gimana dari alam ini kita untuk mengenalnya. Banyak yang kita lihat di depan mata kita itu sebenarnya sebuah pelajaran buat kita untuk mengenalnya. Maka dari itu, apa sih sebenarnya keinginan Tuhan itu buat kita, dan apa sih tujuannya kita diciptakan oleh Tuhan di semesta ini? Menurut saya, Tuhan menciptakan alam ini untuk kita bertafakur dan mengkaji apa tujuan Tuhan di dalamnya. Contoh,
Di sini banyak tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan oleh Tuhan ini. Contohnya pohon kelapa itu ada batang, ada buah, ada daun, ada rantingnya. Itu semua buat kajian kita semata. Inilah ayat-ayat Tuhan yang sebenarnya, ayat-ayat yang tersirat. Makanya Al-Quran itu ada yang tersurat. Yang tersurat itu banyaknya itu 6.660 ayat. Tapi yang tersirat itu gak terhitung. Gak bisa kita menghitungnya. Itu yang tersurat, yang tersirat. Saya contohkan untuk melihat sebuah pohonnya. Misalkan pohon kelapa. Ketika kita melihat pohon kelapa itu, di dalam benak kita atau hati kita itu, kita melihatnya apa? Kelapanya apa gimana? Atau melihat hewan, kita melihatnya itu apanya? Mana yang disebut kelapanya, mana yang disebut misalkan kucingnya atau burungnya, mana yang disebut burungnya? Ini sebenarnya dasar-dasar untuk mengenal diri yang sebenar-benar diri. Diri yang sejatinya diri. Kita contohkan di dalam pohon kelapa itu, mana yang disebut kelapanya itu. Ketika kita diraba itu pohonnya, maka bukan kelapa lagi. Ketika diraba kita itu pohon kelapa. Ketika ditunjuk buahnya itu buah kelapa, dipegang dahannya itu dahan kelapa. Mana yang disebut kelapanya sebenarnya? Itu sebuah pelajaran buat kita. Ntar kalau udah satu dicontohin, maka bakalan ketemu semuanya. Ketika kita pingin tahu mana yang disebut kelapanya, kita harus tahu dari awal mula kita nanam. Nanam itu pertama biji. Ketika Allah menjadikan dari biji itu tumbuh dahan atau pohonnya itu, lalu bercabang ke daun, lalu ke buah. Itu yang awal itu kan bijinya. Tapi di dalam biji, siapakah yang menjadikannya? Itu bisa tumbuh karena ada apa? Apakah kita yang numbuhin? Apakah karena dipupuk atau di mana? Atau diurus? Apakah kita yang mengurus? Enggak kan? Makanya ketika kita lihat pohon kelapa itu, jangan dulu lihat pohonnya, tapi dari mana itu asalnya? Kok bisa jadi, bisa tumbuh? Ada apa di sana? Sementara kalau kelapa mati itu, ya, gak bakalan tumbuh. Berarti ada sesuatu yang hidup di sana. Ada yang hidup. Coba kita ambil itu yang hidupnya. Hayatnya itu ambil. Gak ada di dalam pohon kelapa itu hayatnya. Apakah bisa tumbuh? Enggak kan? Makanya itulah diri yang sebenar-benarnya diri itu hidup. Belajarlah kita ketika melihat pohon, kita melihat hewan, kita melihat manusia. Belajarlah ke dalam. Jangan lihat wujudnya, karena itu sebuah bayangan dari hidup itu. Coba kita, ketika seseorang gak ada hidupnya, gak ada hayatnya di dalam dirinya, apakah bisa disebut? Apakah disebut itu si A atau si B? Enggak kan? Seandainya seseorang atau tumbuhan atau hewan itu gak ada hidupnya, berarti yang disebut itu mayat.
bukan lagi misalkan kelapa, ketika udah gak ada hidupnya, itu ditebang, kelapa itu ditebang misal, kan nggak jadi pohon kelapa, jadi batang kelapa, dicabut buahnya itu jadi buah kelapa. Yang sebenar-benarnya diri itu dari kelapa itu, yang sejatinya dari kelapa itu, itulah hidup. Sama juga seperti kita ini, mana yang disebut kitanya itu? Ketika kita raba dada ini dada saya, dada kita kan, misalkan adik atau nama saya itu Kindra, mana yang disebut Kindranya itu? Dipegang dadanya, dada Kindra ya, dipegang telinganya, telinga Kindra, kalau pakai nama ya, itu secara syariat. Dipegang hidungnya, hidung kita, mana yang disebut Kindranya kan? Tapi ketika hidupnya diambil sama yang maha kuasa, maka bukan lagi Kindra ini, tapi mayat Kindra kan. Nah seperti itulah, maka belajarlah kita, karena kalau nggak dipraktekin itu dengan belajar ya, kita memandang sesuatu itu langsung ke wujudnya. Itu belajarnya itu ketika melihat orang yang hidup, oh itu af'al Allah, itu hayat Allah, itulah belajar. Atau bisa juga karena Allah itu bermawujud kepada wujud kita, tajali lewat sifat-sifatnya itu, biasanya disebut Nur Muhammad itu. Yang wujud di kita ini, gerak kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita, itu tajalina dat lewat sifat. Sifat dinamakan itu wujud Allah atau tubuh Allah sendiri, itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bermawujud di dalam sifat-sifatnya. Mawujud kenyataan dari Nur Muhammad itu yaitu dari sifat-sifat Allah yang ada di diri kita ini. Gerak kita, pendengaran kita, telinga kita, mata kita, itulah Nur Muhammad. Karena tanpa Nur Muhammad segala sesuatu di semesta ini nggak bakalan ada. Maka mau latihannya gitu, ketika kita lihat itu Nur Muhammad, ketika lihat hewan Muhammad, pokoknya yang di depan kita itu mesrakanlah yang di depan itu. Ketika jangan dulu langsung ke bendanya, jangan, karena itu sebuah bayangan. Contohnya ini nih, contohnya ini kelapa. Ketika kita melihat kelapa, jangan dulu lihat kelapanya. Di sebelum kelapa ini, nih ini Nur Muhammad ini, jangan dulu tembus ke sini. Itu buat belajar ya, buat belajar untuk memesrakan kita kepada Nur Muhammad. Di dalam mata ini yang dohir ini kita kelapa ini, tapi di dalam hati ini Nur Muhammad. Nur Muhammad tunjuk semua, ketika yang dilihat, ketika yang didengar, tunjuklah, sebutkanlah di dalam hati bahwa itu Nur Muhammad. Karena emang sebetulnya itu alam semesta, di alam semesta ini semua apapun yang diciptakan itu berasal dari situ, dari Nur Muhammad gitu. Paham ya? Jadi Allah menciptakan semesta ini, atau Tuhan menciptakan semesta ini, itu berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari Nurullah. Nurullah di sanalah dadat wajibul wujud.
Zat wajibul wujud, di belakangnya itu ada Robul Ijati. Robul Ijati, Zat wajibul wujud, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Insan, baru mewujudlah sebagai tubuh kita. Itulah, itu belajar ini sebuah apa, ilmu pembelajaran ya. Untuk dipraktekannya ya seperti tadi kita melihat hewan, tunjuklah di dalam hati itu Nur Muhammad. Lihat pohon, lihat orang, sebutlah di sini untuk memesrakan kita dengan Nur Muhammad ya. Itulah latihannya. Bukan cuma ucapan, tapi dimesrakan, dipraktekkan. Ntar kita udah ke Nur Muhammad, baru lama wujudun ilallah, baru tiada yang mewujud itu selain Allah kan kesananya. Nah, barangkali semoga ini bermanfaat ya buat kita semua, baik diri saya ya untuk belajar bersama, untuk mengenal sejatinya diri kita itu siapa gitu ya. Walaupun ini cuman beberapa menit ya, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Untuk itu video ini saya sekian dulu. Jangan lupa di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten berikutnya mengenai ketuhanan ini ya, atau spiritual ya. Sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar.